Halo pemirsa Legal Discord yang saya banggakan. Perkenalkan saya Iron Sarira, salah satu dari tim pendidik jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan hukum ketenaga kerjaan yang lebih ingin membahas terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution. Hal kenapa masalah ini saya ambil, karena sebagaimana kita orang awam mengetahui bahwa kita mengenal kasus-kasus khususnya di bidang ketenaga kerjaan yang masuk dan bermuara akhir di Mahkamah Agung. Yang saya ketahui dari data tahun 2004 sampai dengan 2015, itu total kasus yang ada sekitar 4.446 kasus. Sehingga diperlukan satu wadah, satu cara bagaimana penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan itu dapat selesai di dalam apa yang disebut dengan alternatif dispute resolution tersebut. ADR yang ingin saya bahas dalam konteks ini mengacu lebih kepada Undang-Undang 30 tahun 2009 dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Dilanjutkan dengan ayat 3-nya, dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut nomor 2 di atas tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat, dalam hal ini yang memiliki kewenangan sebagai apa yang disebut mediator. Oke, itu adalah dasar hukum di mana Undang-Undang 30 tahun 1999 ini menjadi hukum positif yang mampu membawa budaya masyarakat yang saat ini lebih kepada litigious minded menjadi non litigious minded. Tentunya seperti itu diharapkan. Kenapa? Sedikit saya membawa ke dalam suatu ranah filosofis bahwa Pancasila memiliki beberapa sila. Dalam sila keempatnya menyebutkan terkait dengan adanya musyawarah mufakat. Bangsa Indonesia yang mempunyai jiwa Pancasila seharusnya lebih kental terhadap musyawarah mufakat itu. Artinya, pengadilan bukan merupakan tempat untuk penyelesaian sengketa. Dalam hukum ketenaga kerjaan yang diatur dengan Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, proses mediasi banyak dianggap sebagai suatu ritual, suatu proses mata, suatu kondisi di mana pengadilan adalah langkah terakhir, bahkan mungkin sampai Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan yang tetap. Nah, sehingga dalam konteks seperti ini, jiwa dan falsafah kita sebagai orang Indonesia dengan Pancasilanya tidak mendukung, tidak memberikan manfaat, tidak memberikan keikutsertaannya dalam mengimplementasikan musyawarah mufakat dalam setiap persengketaan, khususnya di wilayah ketenaga kerjaan. Pemirsa Legal Discord, hal ini merupakan gambaran besar apa yang terjadi dalam hukum ketenaga kerjaan, khususnya masalah perselisihan sengketa ketenaga kerjaan. Ada kewajiban dari kita untuk memperkuat sisi keinginan, kemauan untuk menyelesaikan permasalahan ketenaga kerjaan pada tingkat mediasi. Dan ini sangat dipentingkan. Tetapi karena memang belum adanya aturan khusus yang tersistematis dan terintegrasi, maka mediasi ini banyak dianggap hanya menjadi suatu proses. Pada kesempatan berikutnya, saya akan memberikan sedikit mengenai
keterlibatan mengenai kasus-kasus apa aja yang mungkin bisa terjadi dalam wilayah mediasi ketenaga kerjaan, yang dimana dalam hal ini secara pengalaman empirik saya telah menjalaninya selama 17 tahun. Sehingga mungkin saya bisa men-share sesuatu kepada pemirsa di Legal Discourse ini untuk membagi suatu pemahaman bahwa arti penting mediasi menjadi satu tujuan yang harus kita selesaikan dalam kondisi penyelesaian suatu permasalahan tidak perlu harus dibawa ke tingkat pengadilan. Pada fase berikutnya, saya akan sampaikan hal tersebut. Pemirsa Legal Discourse yang saya banggakan, kembali kita berjumpa lagi untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja sih yang terjadi di mediasi dalam lingkup ketenaga kerjaan. Kalau saya mau menyampaikan berdasarkan pengalaman saya, akan banyak sekali substansi permasalahan yang memang bisa dibawakan ke sana. Karena apapun juga, semua orang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan. Manakala perselisihan antara pekerja dengan pengusaha terjadi, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan ke kantor dinas mediasi setempat jika negosiasi di antara keduanya itu tidak bisa berhasil. Permasalahan yang paling ideal adalah gagalnya perjanjian. Tapi saya tidak akan melihat itu menjadi sesuatu hal yang perlu dibahas. Lebih kepada permasalahan gagalnya perjanjian karena faktor pengupahan misalnya. Ini merupakan salah satu hal yang dikategorikan sebagai adanya perjanjian yang mengatur tentang upah tetapi pelaksanaannya tidak sesuai. Sehingga pihak yang merasa dirugikan melihat permasalahan ini perlu diselesaikan dengan melibatkan seorang mediator ketenaga kerjaan yang secara hukum sudah ditunjuk untuk memberikan bantuan legal yang diatur dalam pasal Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 136 ayat 1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja buruh atau serikat pekerja buruh secara musyawarah mufakat. Jadi kembali lagi, kalau yang pada sebelumnya ada pemahaman terhadap musyawarah mufakat, maka di dalam pasal 136 tersebut disebutkan penekanan terhadap musyawarah mufakat tersebut. Hal ini jika merujuk kepada undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial nomor 2 tahun 2004, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja tentunya, pihak mediator yang sudah menerima permohonan wajib mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera melakukan persidangan. Dua dasar tersebut menjadi acuan bagi para pemohon yang permasalahan ketenaga kerjaannya dimohonkan untuk mendapatkan semacam suatu pelayanan. Misalnya, pekerja dalam konteks tidak mendapatkan pengupahan yang dia lakukan setiap bulannya. Hal itu mungkin saja terjadi. Bisa pemirsa Legal Discourse. Dalam kondisi seperti ini, ada terjadi semacam kelalaian dari pihak pengusaha yang tidak membayarkan upahnya. Dalam kondisi seperti ini, pekerja buruh dapat mengajukan permohonan manakala negosiasi yang telah dilakukan tidak berhasil. Sehingga permasalahan pengupahan ini yang dimohonkan ke mediasi oleh mediator akan difasilitasi berdasarkan aturan yang memang mereka yang mereka sudah ketahui sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang 2 tahun 2004 tadi. Nah, masalah pengupahan ini diharapkan dapat diselesaikan di tingkat mediasi dengan adanya keinginan pengusaha untuk membayarkan kembali upah yang tidak terbayarkan tersebut.
Itu salah satu contoh kasus yang memang ada di wilayah mediasi ketenagakerjaan. Masih banyak lagi pemirsa Legal Discourse yang ingin saya sampaikan kasus-kasus tersebut. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa keinginan untuk melihat bahwa musyawarah mufakat menjadi satu jiwa yang harus ditanamkan, inilah yang harus mulai ditanamkan. Karena apa? Sistem hukum dalam mediasi kita sangat tersebar di mana-mana. Diperlukan satu saran, suatu upaya oleh pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih kepada mediator dalam memutuskan suatu hasil dari proses mediasi bukan secara anjuran, tetapi mungkin diperlukannya suatu kewenangan yang lebih. Misalnya, anjuran itu menjadi suatu keputusan. Saran saya adalah mungkin diperlukan juga perangkat aturan khusus yang mengatur tentang mediasi, di mana mediasi memiliki kedudukan yang kuat sebagaimana arbitrase yang diatur dalam perundang-undangan yang berbeda. Nah, pemirsa, harapan ke depan saya melihat bahwa banyak penulisan-penulisan soal mediasi dibuat, penelitian-penelitian tentang mediasi diberikan, yang sekiranya pada akhirnya pemerintah dapat mulai memikirkan arti pentingnya mediasi sebagai pengejawantahan dari konteks kearifan lokal bangsa Indonesia dalam sumber pengenalnya, yaitu adalah salah satunya musyawarah mufakat. Ini yang menjadi substansi penting. Kenapa? Kita harus membiasakan mediasi sebagai satu proses alternatif penyelesaian sengketa yang dapat menggantikan fungsi pengadilan. Sebagaimana di Jepang kalau kita kenal dengan sebutan wakai. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, sharing terhadap proses alternatif dispute resolution ini terkait dengan mediasi dalam lingkup hukum ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Terima kasih.